wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Fianindung. Saya dari Bimba AIUEO Taman Royal Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan training dasar hari kedua. Baik, saya akan menjawab tentang materi kebimbaan. Yang pertama yaitu apa pengertian individual system? Individual system atau pendekatan individu adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, yang artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Dikarenakan agar proses belajar anak menjadi menyenangkan dan agar motivator mengetahui bagaimana karakter dan kesukaan masing-masing anak. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar yang dilakukan secara bertahap atau small step system dan agar anak tidak merasa bosan dalam belajar. Pertanyaan yang keempat, di Bimba, guru dan murid memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Saya akan menjawab peran gurunya terlebih dahulu. Peran guru atau motivator yaitu memberikan motivasi kepada anak, membimbing dalam proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar, dan motivator sebagai fasilitator. Selanjutnya peran murid yaitu sebagai subjek belajar atau memperhatikan guru sepenuhnya, dan juga peran murid yaitu bermain sambil belajar. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system yaitu pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Kalau classical system, semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan cara motivator harus mempelajari dan mengenal karakter masing-masing anak didiknya, dan juga mencari tahu kesukaan di setiap masing-masing anak tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi yaitu agar anak tertarik dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar, dan juga dapat menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya yaitu motivator tidak dapat mengenal atau mengetahui masing-masing karakter anak, dan juga anak menjadi lebih bosan dalam belajarnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang mengenai metode variation skill, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Dikarenakan anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan saja. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu
agar anak tidak mudah bosan dalam belajar dan agar anak menjadi tertarik, bersemangat, dan juga antusias dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu yang pertama kemampuan afektif, yang kedua kemampuan kognitif, dan yang ketiga kemampuan psikomotorik. Pertanyaan yang kelima yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, yaitu seperti kegiatan membaca dan berhitung. Pertanyaan yang keenam adalah kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif yaitu berkaitan dengan hati dan juga perasaan, perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, bercerita, dan juga berdongeng. Pertanyaan yang ketujuh adalah kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik yaitu yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Penggunaan anggota tubuh itu ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Kalau motorik kasar yaitu seperti melempar, menangkap, dan juga menari. Kalau motorik halus yaitu seperti menulis, mewarnai, dan juga menarik garis. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan cara berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, dan membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan waktu yang tidak terlalu lama, dan memastikan anak bermain sambil belajar adalah kegiatan yang menyenangkan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang materi mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Di sini saya akan menjawab teori psikologi pendidikan tersebut, yaitu dengan pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect atau hukum akibat adalah segala kegiatan yang dirasakan menyenangkan oleh anak akan cenderung diulangi oleh anak tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? The law of exercise atau hukum latihan adalah semakin banyaknya pengulangan, maka anak akan semakin mampu dan semakin terampil. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness atau hukum kesiapan yaitu jika anak mampu dan siap